Benih Rahasia Sang Pewaris episode 53. Shira terkekeh menanggapi. Itu tidak perlu. Proyekku tidak akan meningkat ke levelnya. Aku tidak hanya berbicara tentang proyek-proyekmu. Kamu juga punya rekan kerja. Minta saja Kenzo memecat siapapun yang kamu benci. Fano tidak ingin Shira mengalami kesulitan di tempat kerja. Kumohon, Fano. Kantor adalah tempat untuk bekerja, bukan tempat untuk menindas orang lain. Shira melambaikan tangannya. Tepat saat itu, teleponnya berdering, dan jantung Shira berdebar kencang ketika dia melihat ide penelepon. Itu adalah Kenzo. Kenapa kamu tidak menjawab? Siapa dia? Presiden Wiharja. Shira tidak menyembunyikannya dari Fano. Berikan padaku. Aku akan menjawabnya. Setelah itu, dia meraih ponselnya. Hei, Fano, jangan omong kosong, ya. Jantung Shira berdegup kencang saat Fano mengambil ponselnya, karena dia tahu Fano suka membuat onar. Namun, bukan Fano namanya jika dia tidak membuat sedikit masalah. Hei, Kenzo. Shira tidak bisa mengangkat telepon sekarang. Bicaralah padaku saja. Kenapa kalian berdua bersama? Kenzo bertanya dengan nada datar. Meskipun Fano sudah menyerah memperjuangkan cinta Shira, dia tetap tidak bisa menahan keinginannya untuk mengganggu sepupunya. Kenapa? Apa kau takut aku akan merebutnya? Dia terkekeh. Serahkan telepon itu padanya. Ini penting. Kenzo sedang tidak ingin bercanda. Setelah itu, Fano mengembalikan telepon itu kepada Shira, menyadari ini adalah urusan serius. Dia ingin bicara denganmu. Setelah menerima telepon, Shira berdiri dan pergi ke samping. Halo. Musuh ayahmu, Prasetya, telah melakukan banyak kejahatan dan bahkan telah dipenjara. Demi keselamatanmu, aku telah memutuskan bahwa kamu dan Leon harus tinggal bersamaku untuk saat ini. Kenzo langsung ke pokok permasalahan. Hah, apa? Mata Shira membelalak tak percaya. Tinggal denganmu? Aku sudah mengatur agar Leon masuk ke taman kanak-kanak swasta yang bergengsi. Keamanan di sana ketat. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatannya di sana, katanya dengan serius. Terima kasih, tapi aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Aku akan lebih berhati-hati. Shira merasa dia tidak bisa terus merepotkannya dan harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Shira, mana yang lebih penting, keselamatan Leon atau egomu? Kenzo marah besar. Terima kasih atas perhatianmu, Presiden Wiharja. Setelah itu, Shira menutup telepon. Setelah makan siang, Fano mengantarnya kembali ke kantor, dan dia melambaikan tangan selamat tinggal setelah keluar dari mobil. Ketika Shira hendak masuk ke lobi setelah melihat mobil Fano pergi, ia merasakan sepasang mata menatapnya. Saat itu, ia melihat ke arah sebuah mobil MPV dengan jendela terbuka. Di dalam, seorang pria sedang mengawasinya sambil menghisap rokok. Saat mata mereka bertemu, lelaki itu bahkan tidak mengalihkan pandangan, tetapi mengamatinya dengan penuh nafsu. Pria itu menghisap lagi dan mengembuskan asapnya ke arah Shira sebelum tersenyum mengancam padanya. Jantung Shira berdebar kencang, dan peringatan Kenzo muncul di benaknya. Apakah pria itu benar-benar Antek Prasetya? Apakah dia benar-benar berniat membalas dendam pada ayah, dan sekarang dia mengincarku? Dengan itu, Shira berlari ke lobi dan langsung menuju lift, menuju lantai 8, lantai presiden. Setelah keluar dari lift, Shira langsung menuju ke kantor Kenzo. Sebelum masuk,
Ia bertanya kepada salah satu asistennya. Apakah Presiden Wiharja ada di sana? Presiden baru saja tiba. Dia ada di dalam, jawab asisten itu. Setelah itu, Shira mengetuk pintu, dan terdengar suara laki-laki serak dari dalam. Masuklah. Shira membuka pintu dan mendapati Kenzo sedang membolak-balik dokumen di sofa. Matahari sore menjelang musim gugur bersinar, menyelimuti sosoknya yang gelap dengan lapisan sinar keemasan. Presiden Wiharja, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Shira tidak berani bertindak ceroboh lagi. Setelah melihat pengintai itu, ia mulai merasa gugup. Sejak memiliki Leon, tanda-tanda bahaya sekecil apapun akan membuatnya gelisah. Tentu, Kenzo meletakkan dokumen itu. Ada pengintai di pintu masuk. Aku curiga dia bekerja untuk Prasetya. Bagaimana kau tahu bahwa Prasetya ingin membalas dendam pada ayahku? Shira bertanya dengan sangat khawatir. Dia selalu ada dalam radarku, jadi aku tahu semua yang dia lakukan. Kenzo mendongak dengan keyakinan yang berseri-seri di matanya. Shira tidak akan terkejut jika pria ini memiliki kendali penuh dan perencanaan yang sempurna atas semua yang dilakukannya. Jadi, Shira mempercayainya ketika pria itu mengatakan Prasetya mungkin akan membalas dendam pada ayahnya. Aku ingin mengambil cuti panjang. Shira merasa sebaiknya ia bersembunyi untuk beberapa waktu. Ia harus memastikan keselamatan Leon, meskipun harus mengorbankan pekerjaannya. Lebih dari itu, ia harus mengingatkan ayahnya untuk lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Kenzo menyipitkan matanya, melihat Shira sudah ingin pergi setelah beberapa patah kata. Tenang saja. Aku sudah mengirim orang-orangku untuk menjemput Leon dan membuat pengaturan yang diperlukan untuk menjaga ayahmu tetap aman. Aku akan melindungimu. Shira menghentikan langkahnya dan menatap pria di sofa itu dengan tidak percaya. Dia telah membawa Leon pergi? Di mana anakku? Tanyanya kaget. Dia ada di rumahku sekarang. Mulai sekarang, kamu dan Leon harus tinggal di tempatku. Jangan berkeliaran. Apa kamu pikir kamu akan aman hanya karena bersembunyi? Prasetya pernah menjelajahi dunia bawah. Dia punya koneksi yang kuat. Jantung Shira berdegup kencang tanpa sebab. Dia sudah mengatur semuanya. Terima kasih, tapi aku bisa melindungi Leon sendiri. Shira merasa ia harus menolak kebaikannya. Seberbahaya apapun keadaan, pasti ada tempat baginya dan Leon bisa bersembunyi. Sejauh ini, hanya aku yang bisa memberimu dan Leon keamanan penuh. Kenzo menatapnya, sangat percaya diri. Aku, tepat saat Shira ingin membalas, Kenzo memotongnya. Apakah terpikir olehmu bahwa kau dan Leon akan menjadi target terbaik Prasetya jika dia benar-benar ingin membalas dendam pada ayahmu? Jantung Shira berhenti berdetak sesaat, terkejut. Prasetya pasti punya pengaruh sosial yang kuat saat dia bisa mengakuisisi beberapa perusahaan material konstruksi sekaligus. Sementara Shira hanyalah seorang wanita biasa. Apakah dia benar-benar bisa menjaga putranya tetap aman? Kenzo melunak, melihat bahwa dia masih berpikir. Aku sangat menyukai Leon, dan aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Aku yakin kau juga tidak menginginkannya. Tapi, Shira mendesah dan menatapnya. Aku merasa tidak enak karena keluargaku dan aku harus terus merepotkanmu. Kamu pikir kamu menyusahkanku, tapi tidak. Aku merasa paling nyaman saat kalian bersamaku. Aku juga tidak akan merasa baik jika terjadi sesuatu pada kalian. Kenzo menatap matanya dalam-dalam.
Shira terdiam sejenak, berusaha memutuskan sebelum akhirnya menatap pria di depannya. Kalau begitu, Leon dan aku harus mengganggumu sebentar. Melindungi kalian adalah sesuatu yang harus kulakukan. Apakah kamu sudah menceritakan hal ini kepada ayahku? Jangan khawatir. Aku akan mengirim anak buahku untuk mengawasi situasi di rumah ayahmu, Kenzo meyakinkannya. Jantung Shira yang berdebar-debar kini menjadi tenang berkat dia. Seolah-olah Kenzo memiliki kekuatan untuk membuat orang-orang mempercayainya sepenuhnya. Terima kasih. Aku harus pergi dan meminta izin pada Rianita. Setelah itu, dia keluar, sambil menelepon ayahnya. Adam tampak tenang, karena telah melalui banyak hal dalam hidup. Ia senang mengetahui bahwa Kenzo akan melindungi putri dan cucunya. Jadi ia mengingatkan, Shira, jangan merasa bersalah dan jangan biarkan Tuan Muda Wiharja berpikir kebaikannya sia-sia. Kau dan Leon tetaplah di sisi Tuan Muda Wiharja dengan tenang. Hati-hati juga, Ayah. Jangan khawatirkan aku. Aku sudah melalui banyak hal dalam hidup. Situasi seperti ini tidak dapat dihindari dalam industri komersial, Adam menghibur. Sebenarnya, satu-satunya alasan Adam bisa bersikap tenang adalah karena ia mendapat bantuan Kenzo. Meskipun Prasetya bukan orang baik, ia tidak bisa melakukan apapun yang ia inginkan di depan keluarga Wiharja. Kemudian, Shira berbohong kepada Rianita dengan mengatakan bahwa ia ingin menjaga ayahnya selama seminggu, dan Rianita menyetujui cuti tersebut tanpa berpikir dua kali. Namun, ia berharap Shira dapat menyelesaikan pesanan senilai 20 miliar tersebut selama waktu liburnya. Dan Shira tidak dapat menahan rasa canggungnya. Ia bertanya-tanya bagaimana reaksi Rianita jika ia tahu klien besar ini adalah Presiden Wiharja yang hebat di atas sana. Setelah semuanya beres, Shira memutuskan untuk pulang dan mengemasi beberapa pakaian sebelum bersembunyi di rumah Kenzo. Ketika hal seperti ini terjadi, tidak ada ego di dunia ini yang lebih penting daripada keselamatan putranya. Shira kembali ke kantor setelah berkemas cepat dan kemudian menelepon Kenzo melalui intercom. Jam berapa kamu berangkat? Aku ingin bertemu Leon. Temui aku di tempat parkir bawah tanah 10 menit lagi, jawab Kenzo. 10 menit kemudian, Shira memindahkan 2 koper dari mobilnya ke bagasi Kenzo. Firdaus, sang sopir, yang mengantar Kenzo dan Shira kembali ke tempat Kenzo sementara keduanya duduk di kursi belakang. Shira masih terguncang oleh kenyataan bahwa ia harus tinggal bersama Kenzo untuk beberapa waktu sambil melihat pemandangan di luar jendela. Aduh, apa yang harus dilakukan ketika hidup memberimu kejutan? Istirahatlah yang cukup saat kamu berada di tempatku, kata Kenzo. Kegembiraan terpancar dari sorot matanya yang tak terduga. Namun, Shira tetap merasa bersalah karena telah mengganggunya. Maaf telah mengganggu, Presiden Wiharja. Sama sekali tidak. Wajah Kenzo tampak rileks saat ia berpikir. Bagaimana mungkin Shira menyebut ini sebagai gangguan? Ia bahkan rela mati agar wanita itu mau tinggal bersamanya. Kenyataannya, ia sengaja membuat hal-hal terdengar lebih serius daripada yang sebenarnya. Ya, anak buah Prasetya sedang menyelidiki hubungan Adam dengan keluarganya. Tetapi Prasetya sendiri sedang dalam masalah besar sekarang, karena ia berusaha mencari semua kemungkinan koneksi untuk melepaskan diri dari beberapa kasus wanita hilang dari kelab malam. Dan jika Shira tidak melihat pengintai itu secara kebetulan, dirinya tidak akan bisa membawanya pulang dengan mudah. Shira perlahan-lahan melamun sambil terus melihat pemandangan di luar jendela. Kemudian,
Ketika situasi saat ini muncul kembali di benaknya, dia menoleh ke Kenzo dan mendapati pria itu sedang melihat keluar jendela dan merenung juga. Duh, profil sampingnya yang tampan juga merupakan pemandangan yang harus dilihat. Setelah melongo selama beberapa detik, Shira mengalihkan pandangan dengan wajah memerah. Rumah besar Kenzo menempati daerah terbaik di kota itu, karena terletak di dekat laut dan perbukitan. Ditambah lagi, rumah itu dibangun di dataran tinggi, jadi tempat itu sempurna untuk melihat bintang-bintang atau menikmati pemandangan kota. Seluruh rumah besar itu menempati hampir setengah bukit, dan juga dirancang oleh seorang arsitek terkenal. Shira pernah mendapat kesempatan istimewa untuk datang sekali sebelumnya, tetapi ia pergi dengan tergesa-gesa. Kali ini, ia berhasil mengagumi pemandangan di sepanjang perjalanan menuju puncak bukit. Di tengah musim gugur yang menjelang, rumah besar itu tampak seperti raksasa abu-abu yang sedang berjongkok. Tepat saat Shira keluar dari mobil, ia mendengar suara yang dikenalnya dari halaman, itu Leon. Terkejut, ia mengikuti suara itu ke sebuah taman, dan melalui taman itu, ia menemukan Leon sedang bermain sepak bola dengan dua pengawal di lapangan. Si kecil tidak merasakan hal aneh, bermain dengan gembira seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, dan itu membuat Shira malu. Anak ini terlalu mudah didekati. Leon, panggilnya. Mama. Mama akhirnya datang. Leon tersenyum lebar karena terkejut dan berlari ke arah ibunya saat mendengar suaranya. Shira menariknya lebih dekat dan menyeka keringat di dahinya. Apakah itu benar-benar menyenangkan? Mama, Tuan Wiharja bilang kita akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Benarkah? Leon menatap Shira dengan matanya yang besar, bulat, dan polos. Shira tidak ingin dia tahu alasan di balik itu karena takut dia akan kesulitan bersosialisasi di masa mendatang. Dengan itu, Shira membuat alasan. Ya, karena kita harus memperbaiki beberapa hal di rumah, jadi kita harus menginap di rumah Tuan Wiharja untuk sementara waktu. Gembira, si kecil mengangguk. Yay, kita bisa hidup bersama Tuan Wiharja. Shira, di sisi lain, memiliki perasaan campur aduk tentang hal ini. Dia terus mengatakan tidak pada utang yang terus berusaha dibayar oleh Kenzo, tetapi pada saat yang sama, dia terus-menerus harus menerimanya. Apakah ibunya akan marah jika dia mengetahuinya di surga? Shira merasa sangat tidak enak. Namun, keadaannya tidak memberinya pilihan. Ia membiarkan Leon kembali bermain sepak bola sementara ia memasuki serambi. Beberapa pelayan sedang sibuk, dan ketika mereka melihat Shira, mereka menyapanya, berkata, Nona Nugraha. Tampaknya para pembantu di sini telah mengetahui bahwa dia dan Leon akan tinggal di sini selama beberapa waktu dan bahkan mengetahui siapa mereka. Tepat saat itu, Kenzo menghampirinya dan berkata, "Aku sudah menyuruh mereka menyiapkan kamar untukmu dan Leon masing-masing. Tidak apa-apa jika Leon sekamar denganku," katanya tergesa-gesa setelah mendengar kata-katanya. Menanggapi hal itu, Kenzo menggoda, "Apa yang kamu khawatirkan? Khawatir aku akan melakukan sesuatu kepadamu?" Dengan malu, Shira berkata dengan sengaja, "Tidak, aku percaya kamu seorang pria yang baik, Presiden Wiharja. Kamu pasti tidak akan memanfaatkan kelemahanku. Gadis pintar, kamar tidur anak-anak ada di sebelah kamarmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padamu," Kenzo meyakinkan Shira sambil berjalan ke atas. Shira mengikutinya dari belakang dan mendapati bukan hanya kamar tidur anak itu dan kamarnya yang bersebelahan,
tetapi kamar Kenzo pun berada di lantai yang sama, bahkan sangat dekat. Barang bawaannya sudah dibawa. Setelah itu, Kenzo berkata, "Aku akan meminta para pelayan untuk membantumu membereskan barang bawaanmu." "Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri." Shira tidak terbiasa memerintah para pelayan. Kenzo mengangguk dan membiarkan dia mengambil barang bawaannya. Setelah membereskan barang bawaannya sendiri, dia meletakkan pakaian Leon di kamar tidur anak-anak. Pada akhirnya, Leon adalah anak laki-laki yang sedang tumbuh. Meskipun dia belum mencapai usia di mana mereka harus mulai menetapkan batasan, sudah waktunya untuk mulai melatih kemandiriannya. Shira beristirahat sejenak setelah membereskan semuanya, dan peringatan Nindya muncul di benaknya. Namun, dia tidak peduli lagi. Jika Nindya berani membawa bajingan itu kepada putranya, dia akan segera memenjarakannya. Shira tidak akan pernah memaafkannya karena telah menodainya saat itu. Shira tidak akan pernah memaafkannya karena telah membuatnya trauma. Pria itu pantas membusuk di neraka. Bahkan jika dia adalah ayah kandung Leon, dirinya tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Ketika Shira tiba di balkon ruang tamu di lantai 2, dia melihat Leon sedang bermain dari sana. Setelah itu, dia duduk dan menikmati pemandangan. Sementara itu, para pelayan langsung membawakan beberapa buah dan teh sore. Layanan di sini sangat memuaskan. Beberapa saat kemudian, Kenzo datang ke balkon dan duduk di sebelahnya, memperhatikan si kecil bermain di lapangan. "Leon tampaknya sangat menyukai tempatku. Siapa yang tidak suka rumah mewah?" Shira menjawab sambil terkekeh. "Jadi, apakah kamu bilang kamu juga menyukainya?" tanyanya. Pertanyaan Kenzo membuat Shira tercekat sesaat, tetapi dia tidak memilih untuk berbohong. "Tentu saja." Dengan itu, Kenzo mengusulkan dengan alis yang terangkat, "Kalau begitu, mengapa aku tidak memberimu kesempatan untuk memilikinya? Menikahlah denganku, dan rumah besar ini akan menjadi milikmu." Pikiran Shira kosong selama beberapa detik, dan ia mencoba mengalihkan pembicaraan, menawarkan sepotong semangka. Semangka itu benar-benar manis, Presiden Wiharja. "Kamu harus mencobanya." Kenzo mengambil potongan semangka itu darinya dengan sedikit geram. Namun, ia tidak melanjutkannya setelah menggigitnya, karena ia tidak ingin membuat Shira takut saat ia baru saja tiba. "Kamu benar-benar punya banyak pelayan, Presiden Wiharja." Shira bersemangat. Dia sudah melihat sekitar 7 atau 8 dari mereka sejak dia datang. Mendengar itu, Kenzo menyipitkan matanya sedikit dan menjelaskan, mereka semua akan pergi sebentar lagi. Biasanya, hanya 2 pelayan yang akan datang untuk menyiapkan sarapan dan makan malam. Kemudian, Kenzo teringat sesuatu, dan dengan itu, ia menoleh ke Shira. "Ayo, biar kutunjukkan studiomu." Bingung, dia bertanya, "Studio apa?" "Kamu akan tahu saat melihatnya." Kenzo bangkit dan kembali ke dalam, bertingkah misterius. Penasaran, Shira mengikutinya dari belakang ke pintu ganda di ujung lantai yang lain, menghadap ke halaman. Kenzo mendorong pintu hingga terbuka, membiarkan sinar matahari sore masuk, membuat ruangan itu terasa hidup. Ruangan itu dihiasi dengan tanaman dan meja kerja berwarna gading yang elegan. Terlebih lagi, dinding jendela panorama menghadap ke laut. Dilengkapi dengan perabotan yang nyaman, itu pasti studio terbaik bagi seorang desainer. Pemandangan yang luar biasa. Tentunya tidak ada profesional kreatif yang akan menolak studio seperti itu.
Akan menyenangkan bekerja di tempat ini, karena semua kekhawatiran akan hilang dalam sekejap. Saat Shira sedang mencerna semuanya, suara Kenzo yang dalam terdengar dari sampingnya. Apakah kamu menyukainya? Bagaimana mungkin dia tidak suka? Namun, Shira tetap menoleh padanya. Aku bisa bekerja di kamarku. Kamu tidak perlu bersusah payah menyiapkan studio untukku. Tidak ada yang namanya bersusah payah. Mulai sekarang, ini akan menjadi kantormu, dan aku masih menunggu kalungku. Kenzo menyipitkan matanya dan menatapnya dengan penuh harap. Terima kasih. Shira tidak lagi bersikap formal. Dia hanya akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Mereka makan malam dengan sangat nikmat malam itu, dan menjelang waktu makan malam, Leon berkeringat deras karena bersenang-senang. Melihat itu, Kenzo mengacak-acak rambut anak itu dengan penuh kasih sayang dan bertanya, "Leon, kamu suka tempatku?" "Aku suka," kata Leon sambil menjejali mulutnya seperti tupai. Shira tak dapat menahan tawanya sebagai tanggapan. Hebat, Leon suka rumah dan makanannya. Setelah makan malam, dia membawa Leon ke atas untuk mandi. Mandi yang menyegarkan dan mengeringkan rambut pendeknya membuat si kecil itu semakin tampan. Shira telah mengemas beberapa Lego untuknya, jadi Leon menghibur dirinya dengan Lego-Lego itu di sofa di kamar tidurnya. Sementara itu, ia kembali ke kamarnya dan berdiri di depan jendela Prancis yang menghadap pemandangan kota di malam hari. Pertunjukan cahaya yang menakjubkan ditampilkan di antara deretan gedung-gedung tinggi, menjadikannya pemandangan yang tak terlupakan. Dia pergi memeriksa Leon sekitar pukul 9.30 malam dan dia tidak dapat menahan tawa karena si kecil telah tertidur di sofa dengan balok Lego di tangannya. Perutnya rata di sofa dan kakinya menyentuh lantai. Setelah itu, Shira menggendongnya ke tempat tidur, menyelimutinya, menyetel AC, mengecup keningnya, lalu keluar sebelum membiarkan lampu braket di dekat pintu tetap menyala. Tepat saat dia keluar, Kenzo kebetulan berjalan ke arahnya dari ruang kerjanya dan dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah Leon sudah tertidur?" "Ya, dia sudah tidur," bisik Shira sambil menatapnya. Sedikit rasa lelah menyelimuti Kenzo setelah seharian bekerja, membuatnya tampak sangat malas, bukan pria angkuh seperti biasanya. "Kamu juga harus tidur lebih awal, Presiden Wiharja," kata Shira dengan hangat sebelum memasuki kamarnya. Namun, saat dia baru saja menutup pintu, Kenzo mendorongnya hingga terbuka dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat Kenzo memasuki kamarnya dengan sedikit rasa intimidasi. Jantung Shira berdegup kencang secara refleks, karena dia selalu bersikap sembrono di rumahnya dan sekarang, mereka ada di tempatnya. Pria ini tidak lagi mempertahankan kebiasaan ini, bukan? "Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku, Presiden Wiharja?" tanya Shira, berpura-pura tenang. "Kamu belum mengucapkan selamat malam padaku. Itu hanya alasan acak." Shira langsung mengucapkan selamat malam saat mendengarnya. Kenzo menyeringai menanggapi. "Apa kamu takut padaku?" tanyanya sambil duduk bersila di sofa. "Apa kamu khawatir aku akan memakanmu? Kamu bukan binatang buas, Presiden Wiharja. Kamu tidak akan memakan manusia." Shira memutuskan untuk berpura-pura bodoh. "Kamu salah karena aku akan melakukannya." Kenzo tidak ingin dia terus-menerus memujinya. Shira tahu betul bahwa dia tidak akan bisa mengusirnya dalam waktu dekat, jadi dia duduk di tepi tempat tidur untuk menghadapinya. "Presiden Wiharja, ayahku dan aku berutang budi kepadamu,
dan kami pasti akan membalas kebaikanmu pada waktunya. Aku tidak butuh balasanmu, tapi kalau kau memaksa, aku mau." Kenzo menatap tajam wanita di atas ranjang sembari berbicara. Ia bagaikan bunga mawar yang baru mekar di malam hari di bawah cahaya lampu, dan fitur-fiturnya membuat wajah ovalnya memukau dan hidup. Kecantikannya langka, karena ia akan tampak memukau dengan riasan tipis atau tebal, dan ia sudah dapat membuat pria jatuh cinta padanya bahkan dengan riasan tipis. Sementara itu, Shira menatapnya dengan rasa ingin tahu, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. "Kamu," kata Kenzo tegas. Shira tersipu setelah mendengar kata-katanya, kesal karena rasa ingin tahunya telah menguasai dirinya. "Apa-apaan, dia menginginkanku?" Sungguh kata-kata yang menggoda. Shira tahu dia harus mengusirnya sekarang. "Sudah larut, Presiden Wiharja. Kamu harus beristirahat." Tentu saja, Kenzo tahu bahwa dia akan melakukan itu. Oleh karena itu, dia bangun dan mengucapkan "selamat malam" kepadanya sebelum pergi. Shira menghela napas lega saat melihat pintu tertutup, tetapi apa sebenarnya yang ia takutkan? Bahwa ia akan bertindak gegabah atau bahwa hatinya yang pantang menyerah akan terpikat padanya? Kalau saja dia tidak mempunyai seorang putra, atau kejadian 5 tahun lalu itu tidak terjadi, dia pasti akan mencintai seorang pria dengan sepenuh hatinya, cinta yang seperti sampai maut memisahkan. Sekarang, dengan Leon di sisinya, dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan cinta. Bukan karena dia punya masalah kepercayaan, tetapi dia punya tugas sebagai orang tua. Kenzo adalah orang yang baik, dan dia juga baik kepada putra Shira. Namun, dia bukanlah ayah kandung Leon, jadi meskipun dia bisa mencintai putranya tanpa syarat sekarang, tidak ada yang tahu apakah ini akan berubah di masa depan. Ia tidak berani bertaruh. Ia selalu melihat berita daring tentang wanita yang menikah lagi, tetapi anak-anak mereka dijauhi oleh keluarga suami. Singkatnya, akan lebih baik bagi wanita lajang yang memiliki anak untuk tidak pernah menikah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.